Film dibuka dengan menunjukkan sebuah danau yang terletak di desa kuno, di mana danau itu sangat ramai dengan warga yang sedang menjalani rutinitas sehari-hari mereka. Seorang pria kemudian menyelam ke danau untuk jaring kecebong, sedangkan anaknya menunggu di kapal. Namun, tiba-tiba pria itu diserang oleh makhluk misterius dan menghilang dari permukaan air. Para warga berpikir kalau pria itu sudah disantap oleh monster danau dan memutuskan mengundang seorang biksu bernama Sandy untuk melakukan ritual. Setelah melakukan beberapa ritual, biksu Sandy akhirnya berhasil menangkap ikan pari raksasa yang diduga menjadi monster danau selama ini. Tak lama kemudian, pemuda bernama Chen Xuanzang tiba sambil mengungkapkan kalau monster danau itu sebenarnya masih ada dan ikan pari besar itu bukan pelaku di balik terbunuhnya para warga. Namun, biksu Sandy menghasut para warga agar tidak mempercayai ucapan Chen. Dikarenakan Chen dianggap membawa berita hoak, ia pun diikat oleh para warga. Kini, warga yang menganggap kalau danaunya sudah aman kemudian geburan bareng. Sampai akhirnya makhluk misterius muncul dari kejauhan. Meskipun Chen sudah memperingatkan mereka, namun mereka tak peduli hingga akhirnya makhluk misterius itu mulai mendekat dan melahap beberapa warga. Saat warga lain lari bersembunyi, seorang gadis kecil tertinggal di belakang sambil lari ketakutan. Alhasil, ia pun menjadi santapan makhluk tersebut. Sang ibu yang melihat kejadian itu lalu segera mencoba menyelamatkan anaknya. Namun monster laut itu memperlihatkan wujudnya sehingga membuat para warga tambah ketakutan. Situasi kemudian menjadi lebih buruk saat seorang bayi hampir jatuh ke danau. Chen pun tak tinggal diam. Ia berhasil lepas dari ikatan dan bergegas menyelamatkannya. Saat monster laut nyangkut di ujung jembatan, wanita bertubuh besar lalu lompat ke ujung lainnya sehingga si monster berhasil naik ke daratan. Monster danau itu pun kehabisan tenaga sampai akhirnya menunjukkan wujud aslinya, yaitu seorang pria berambut gondrong. Para warga lalu dengan sigap ingin menyerang pria tersebut, namun Chen menghentikan mereka dan menyiapkan ritual yang ia lihat menggunakan buku lagu anak-anak. Dan jangan ditanya lagi, tentunya usahanya itu gagal. Bersama dengan itu, seorang wanita bernama Bai yang merupakan ahli pengusir iblis tiba dan dengan cepat mengalahkan monster danau itu lalu menyegalnya di kantong ajaib. Chen kemudian membuktikan kalau dirinya juga pengusir iblis dengan menunjukkan buku ritualnya. Ternyata dalam buku itu berisi kalimat-kalimat yang bisa mengubah para iblis menjadi makhluk. Meskipun begitu, Bai tak mempercayai ucapan Chen dan malah menertawainya. Chen lalu kembali ke guru bimbingannya, yaitu Master Shihan. Chen kemudian menceritakan kegagalannya untuk meyakinkan Bai serta warga kalau ia adalah pengusir iblis. Namun, Master Han menenangkannya dengan menceritakan tentang monster danau yang dulu dikenal sebagai manusia baik hati. Akan tetapi, ia mulai dibenci orang-orang setelah dituduh melakukan penculikan dan kemudian dibunuh oleh penduduk desa. Jiwanya pun diliputi kemarahan sehingga merubahnya menjadi monster danau. Sementara itu, Chen merasa tak yakin kalau metode buku lagu anak-anak yang diajari masternya itu tak cukup efektif untuk memusnahkan iblis. Akan tetapi sang master lagi-lagi mengingatkan Chen kalau membunuh bukanlah penyelesaian terbaik untuk membasmi kejahatan. Di tempat lain, dua remaja menemukan restoran yang terletak di tengah hutan. Pelayan restoran itu pun muncul dengan ramah sambil menunjukkan menu andalan mereka, yaitu babi panggang. Setelah menu lezat itu disajikan, pelayan restoran lalu memperkenalkan mereka dengan pemilik restoran yang merupakan pria berwajah glowing.
Tapi saat pria itu membuka mulutnya, terlihat kalau ia bukanlah manusia melainkan siluman iblis. Dua remaja itu pun langsung oleh ketakutan, namun itu semua sudah terlambat karena mereka melihat puluhan babi yang dipanggang berisi mayat-mayat manusia. Tak lama kemudian, Chen tiba di restoran itu dan melihat banyak pengunjung yang sedang menikmati makanannya. Tapi karena Chen adalah pembasmi iblis, jadi ia bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi dan mendapati banyak mayat di restoran tersebut. Chen lalu menyerang si pelayan, namun pelayan itu segera berubah menjadi iblis kuat dan menyerang balik Chen. Bersama dengan itu, Bai muncul dan melawan para iblis pelayan dengan sangat mudah. Meskipun jumlah mereka sangat banyak, tapi Bai mampu mengalahkan mereka menggunakan gelang ajaibnya. Setelah itu, Bai juga melawan pemilik restoran yang kemampuannya sama kuatnya. Tapi Bai berhasil menendangnya beberapa kali sampai pemilik restoran itu kembali ke bentuk aslinya, yaitu siluman babi. Ia lalu memindahkan roh iblis ke tubuh Chen sebelum akhirnya ia alihkan ke kantong ajaib. Akan tetapi kekuatan iblis itu terlalu kuat sehingga bisa meruntuhkan restoran. Chen dan Bai pun langsung pergi melarikan diri dari tempat tersebut. Keesokan harinya, Chen kembali menemui masternya untuk menanyai tentang siluman babi yang memiliki kekuatan luar biasa. Sang master pun mulai bercerita kalau dulu siluman babi itu merupakan pria biasa bernama Gong. Meskipun berpenampilan jelek, tapi ia berhasil menikahi gadis pujaannya. Sampai akhirnya, istrinya itu berselingkuh dengan pria yang lebih tampan. Karena marah, Gong pun membunuh pria itu menggunakan garpu andalannya. Alhasil, Gong yang dipenuhi kebencian akhirnya menjelma menjadi siluman babi hutan dan bersumpah untuk membunuh siapapun yang masuki wilayahnya. Mendengar cerita itu, Chen lalu meminta masternya agar membantunya mengalahkan siluman babi. Namun sang master menolak dan malah menyuruh Chen agar mencari bantuan orang lain. Si master kemudian menyarankan Chen agar meminta bantuan pada Wukong yang telah bertapa di bawah gunung Five Finger selama 500 tahun. Hal itu karena Wukong mendapat hukuman dari Buddha Agung karena sudah menantang aturan surga. Tapi sebelum pergi, sang master memperingatkan Chen agar tidak membuat Wukong marah. Tak lupa, Chen juga dibekali buku lagu anak-anaknya seperti biasanya. Saat Chen memulai perjalanannya, ia tiba-tiba jatuh ke dalam sebuah jebakan. Di saat itulah, sekelompok orang tiba dengan membawa beberapa tawanan di dalam keretanya. Mereka ini ditugaskan untuk memburu para iblis serta membunuh siapapun yang menentang mereka. Saat Chen sedang diinterogasi oleh mereka, Bai tiba-tiba muncul dan mengaku kalau ia dan Chen merupakan sepasang kekasih yang sedang ribut. Hal ini dilakukan dengan niat untuk menyelamatkan Chen dari para komplotan. Sandiwara keduanya terus berlanjut, di mana Bai mengakui ingin menikahi Chen, namun terus ditolak oleh Chen. Karena itu, Bai lalu mengunci Chen ke dalam kereta, namun tanpa diduga siluman babi atau Gong muncul menyerang mereka. Bai kemudian mendorong Chen keluar, sedangkan Bai rela mengorbankan dirinya dengan menabrakkan kereta ke babi tersebut. Setelah kejadian itu, Chen pun terlihat khawatir dengan keadaan Bai yang terluka parah. Tapi ternyata, Bai hanya pura-pura pingsan untuk mengetes Chen. Bersama dengan itu, Gong kembali siap menyerang mereka. Untungnya, pendekar hebat muncul yang kekuatannya mampu membuat Gong lari ketakutan. Selain si pendekar yang disebut Beast Knight, ada juga pemburu iblis lain yang muncul yaitu Fourth Knight dan The Sword Knight. Bai lalu membujuk Chen agar bergabung dengannya serta ketiga pemburu iblis itu. Namun Chen menolak dan memilih melanjutkan perjalanannya sendirian. Karena hal itu pun, Bai jadi kesal dan merobek buku milik Chen. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, Chen akhirnya sampai di Gunung Five Finger. Ia lalu mendaki ke tebing berbahaya hingga mencapai puncak dan melihat bunga teratai yang menakjubkan. Di sini ada satu bunga yang menonjol dari yang lain, jadi Chen pun berpikir kalau itu menjadi tempat di mana Wukong berada.
Dan ternyata benar saja, Chen menemukan Wukong yang kelihatannya ramah serta tak pemarah. Bahkan ia juga menawarkan sebuah jimat yang dilengkapi mantra suci untuk mengalahkan siluman babi. Meskipun begitu, Chen tetap waspada dengan Wukong dan menyadari kalau jimat itu hanya tipuan untuk melindungi Wukong dari kekuatan Buddha Agung. Dan benar saja, sifat pemarah Wukong kembali muncul dan mencoba untuk melarikan diri dari goa penjara itu. Chen lalu menyarankan Wukong agar membantunya mengalahkan siluman babi. Dengan begitu, Wukong sudah terhitung melakukan kebaikan yang mungkin bisa mengeluarkannya dari gua penjara ini. Awalnya, Wukong menolak, tapi setelah Chen memberinya pisang, Wukong akhirnya mengungkapkan kalau siluman babi itu tertarik dengan wanita yang menari di bawah cahaya bulan. Bersama dengan itu, Bai yang ternyata dari tadi mengikuti Chen tiba-tiba muncul. Alhasil, mereka pun berencana membuat Bai menari agar menarik perhatian Gong. Dan karena Bai tak tahu cara menari, Wukong pun turun tangan untuk mengajarinya. Singkat cerita, di suatu malam, Bai menari di bawah rembulan, sedangkan Chen memainkan musiknya. Sampai akhirnya muncullah siluman babi. Untungnya, Wukong jago sulap, jadi ia mengubah Gong menjadi babi kecil dan dimasukkan ke kantong ajaib Bai. Setelah misi mereka berhasil, Bai nembak Chen dengan memberinya cincin. Namun Chen menolaknya karena ia berdedikasikan ingin menjadi biksu. Bahkan, ia juga nekat ingin menghancurkan jarinya agar cincin Bai bisa terlepas. Tapi aksinya itu langsung dihentikan oleh Bai. Mereka kemudian memutuskan pergi terpisah. Namun sebelum itu, Wukong meminta Chen untuk menyingkirkan bunga teratai yang menutupi goa. Dengan begitu, Wukong bisa melihat terangnya bulan. Akan tetapi setelah Chen menuruti keinginan Wukong, bunga-bunga yang di situ terbakar dan Wukong terlepas dari gua penjara. Ternyata, bunga-bunga teratai itu sengaja dipasang untuk menyegel agar Wukong tidak kabur. Tepat setelah itu, Wukong menunjukkan wujud aslinya yang merupakan kera sakti. Wukong juga mencoba membunuh Chen dan mencabut paksa rambut Chen hingga botak. Sampai akhirnya muncullah 3 pendekar pembasmi iblis yang sebelumnya Chen temui. Awalnya, ketiganya meremehkan Wukong karena badannya besar. Namun tanpa disangka, Wukong dengan mudahnya melakukan serangan pada Beast Snake dan bahkan memakannya. Tak tinggal diam, Fort Knight pun terbang lalu melompat dengan tujuan untuk menggeprek Wukong menggunakan kakinya. Tapi tubuh Wukong terlalu keras sehingga membuat kaki Fort Knight bolong. Kini, giliran Sword Knight menunjukkan kemampuannya melawan Wukong. Ia memulai pertempurannya dengan melemparkan pedang kecil yang berubah menjadi besar setelah dibacakan mantra. Wukong lalu mencoba menangkap pedang itu, namun ia malah ikut terlempar ke udara. Sword Knight pun menggunakan kesempatan ini dengan menyerang Wukong dengan pedang berturut-turut. Namun Wukong berhasil menghindarinya dan mengalahkan Sword Knight. Setelah mengalahkan ketiga pendekar, Wukong kembali melanjutkan amarahnya ke Chen dan siap menghabisinya. Akan tetapi, Bai tiba-tiba muncul dari belakang Chen dan dengan berani menendang Wukong. Namun, Wukong tak ragu-ragu memberi Bai pukulan mematikan yang akhirnya merenggut nyawanya. Karena kematian Bai, Chen pun marah besar. Ia lalu melihat buku lagu anak-anak miliknya yang sudah diperbaiki oleh Bai dan membacanya dengan seksama. Di saat itulah, Chen merasakan gelombang energi dalam dirinya dan terlihat ia diselimuti dengan pancaran cahaya. Karena doanya itu, patung Buddha secara ajaib bangkit dari tanah.
Wukong yang melihat itu pun segera memanjat patung itu dan melayangkan pukulan sehingga menghancurkan patung Buddha. Kelakuan Wukong yang dengan tidak hormat menghancurkan patung Buddha ini sudah di luar nalar dan membuat Buddha Agung tak bisa mentolerir lagi. Oleh karena itu, Buddha Agung turun dari surga dan melepaskan kekuatan tangannya ke Wukong. Meskipun berusaha sekuat mungkin, kekuatan Wukong ini tak ada tandingannya dari kekuatan Buddha Agung. Wukong lalu berubah bentuk menjadi kera raksasa, tetapi tetap saja ia tak mampu melawan dan berakhir digeprek oleh Buddha Agung. Chen lalu berpindah ke tempat yang tenang di mana Wukong terlihat bingung. Chen kemudian muncul membuat Wukong sedikit tenang. Setelah apa yang terjadi, Wukong pun memohon ampun dan berjanji akan menjadi murid Chen. Tak hanya itu, Chen juga memberinya hadiah berupa sebuah cincin dari Bai yang secara ajaib berubah menjadi mahkota saat dipasangkan kepala Wukong, yang memiliki simbol keanggunan dan kebangsawanan. Di sisi lain, Master Han tahu tentang potensi Chen dan mempercayakan misi penting untuk melakukan perjalanan ke barat dan ambil kitab suci, di mana kitab suci ini akan meringankan penderitaan manusia. Dikarenakan selama perjalanan pasti ada saja rintangannya, jadi Chen berangkat dengan ketiga murid setianya, yaitu Wukong, siluman ikan, dan Gong, si siluman babi. Mereka pun memulai perjalanannya untuk mendapatkan kitab suci, dan film pun berakhir.